Maka ulama mengatakan orang yang dianggap menjadi umat Nabi Muhammad, syarat pertama, syarat terbesar adalah dia mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau dia sholat, insya Allah dia termasuk menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di malam yang mulia ini yang bertepatan dengan malam 27 Rajab, yang mana di malam 27 Rajab merupakan malam yang terindah bagi Nabi kita Muhammad, momen yang paling indah di sepanjang umur Nabi kita Muhammad adalah di malam 27 Rajab, karena beliau bertemu, berbicara dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan Nabi Muhammad paling membanggakan malam beliau, waktu beliau tepat pada malam 27 Rajab, karena di waktu inilah beliau bertemu, berbicara dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di malam hari ini, tepat pada malam 27 Rajab, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang yakin, yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di malam hari ini kita bukan hanya sekedar dijadikan oleh Allah menjadi orang yang percaya, yang bukan hanya sekedar yakin dengan Isra Mi'raj, justru kita memuliakan, mengagungkan, mensyiarkan, menghidupkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan keimanan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih, yang yakin dengan Isra Mi'raj, yang memuliakan Isra Mi'raj, yang insya Allah berkat Isra Mi'raj itu sendiri Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan keberkahan kepada kita. Maka mudah-mudahan bakal terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita benar-benar memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit 1 sampai langit ke-7, dan nanti bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan ini, cerita ini harus kita percayai, harus dan wajib kita yakini. Kenapa? Karena tertera di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana barusan alhamdulillah di awal acara kita pun bersama-sama mendengarkan 2 ayat. Ayat yang pertama menjelaskan dalam surat Al-Isra tentang perjalanan Isra-nya Nabi kita Muhammad, Isra-nya Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis. Sedangkan yang kedua dibacakan surat An-Najm yang menceritakan tentang Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mencantumkan peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi kita Muhammad di dalam Al-Quran, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah meyakini dengan siyakin-yakinnya dengan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan untuk orang yang ragu, yang tidak yakin, yang tidak percaya bahwasanya Nabi kita Muhammad benar-benar berjalan dalam Isra dan Mi'raj, maka dia telah keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama mengatakan yang wajib kita yakini adalah di saat Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas itu saja yang wajib kita yakini. Sedangkan kalau seandainya ada orang yang kurang yakin, Nabi kita Muhammad bertemu dengan baunya Siti Masyitoh, Nabi kita Muhammad mampir ke Madinah, Nabi kita Muhammad melihat kuburan Nabi Musa, untuk perincian-perinciannya maka ulama mengatakan tidak wajib
atau kalau seandainya orang tidak percaya, tidak sampai keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan yang wajib kita yakini adalah Nabi kita Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Madinah, sampailah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan malaikat Jibril, melihat malaikat Jibril dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadana dikatakan. Barusan kita dengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, di malam tersebut Nabi Muhammad mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat daripada busur anak panah. Ini mengandung ilmu tauhid yang perlu kita pelajari. Karena kalau seandainya salah-salah kita memahami, justru bisa keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berbeda antara ilmu tauhid dengan ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid kita hanya sekedar tahu Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat Allah. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Tanpa perlu kita perjelas lagi, tanpa perlu kita cari-cari lagi bagaimana cara ngomongnya Nabi Muhammad dengan Allah. Apakah Allah di depan, apakah Allah di atas, dengan bahasa apa, berapa lama, ini nggak perlu dikaji. Karena kalau salah-salah kaji justru dilarang dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita meyakini Isra Mi'raj itu benar, Allah mendatangkan Nabi kita Muhammad dan Nabi Muhammad bertemu, berbicara dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan batasan-batasan yang wajib diketahui oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ketika kita mengadakan acara semacam ini insyaallah semakin meyakinkan kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai di zaman sekarang ini masih banyak orang-orang yang ragu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Makanya Abu Ya Al-Maliki beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau, kalau seandainya kita kepengen tahu mana orang yang pintar, mana orang yang bodoh, dan kita kepengen tahu sebagaimana seperti apa tingginya ilmu tersebut, seberat apa ilmunya, maka kita bisa mengetahui berat tidaknya ilmu seseorang, tinggi tidaknya ilmu seseorang. Lihat bagaimana kadar dia mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengagungkan Nabi Muhammad, berarti ilmunya naik. Besok pagi semakin dia mengagungkan Nabi Muhammad, berarti ilmu dia naik. Minggu depan dia semakin yakin dengan kehebatan Nabi kita Muhammad, maka minggu depan ilmunya kembali naik. Maka Abu Ya Al-Maliki mengatakan, kalau kita kepengen tahu berat ringannya ilmu seseorang, lihat bagaimana dia memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu cerita, pernah Nabi kita Muhammad memanggil beberapa orang yang waktu itu tidak semua sahabat dipanggil, tidak. Hanya beberapa orang dipanggil sama Nabi kita Muhammad. Setelah beberapa orang berkumpul, maka Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, wahai sahabatku, man ana? Siapa aku? Kata sahabat tadi, anta Rasulullah. Kira-kira jawaban sahabat benar atau salah? Benar kan? Anta Rasulullah, engkau adalah utusannya Allah. Tapi Nabi Muhammad bukan mengharapkan jawaban itu. Lalu nanya lagi Nabi kita Muhammad, diulangi lagi sama Nabi kita Muhammad, man ana? Berarti jawaban tadi belum benar, kurang sempurna di mata Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Muhammad nanya lagi dengan pertanyaan kedua, man ana? Siapa aku? Apa kata sahabat Nabi kita Muhammad? Anta Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai ke atas sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disebutkan semua nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kita Muhammad puas? Kurang puas. Lalu Nabi Muhammad nanya lagi, man ana? Maka sahabat diam. Begitu Nabi kita Muhammad mengulang sampai 3 kali, berarti jawaban mereka belum sempurna. Maka mereka diam, lalu dijawab sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpinnya seluruh manusia. Seluruh anak Adam, seluruh nabi, pemimpinnya adalah aku, kata Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan sampai ke bawah sampai yaumul qiyamah semuanya berada di bawah benderaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fakhar. Dan aku bukan sombong, kata Nabi Muhammad. Memang inilah kenyataan yang Allah berikan kepada aku. Maka Abu Ya Al-Maliki mengatakan, dari cerita ini Nabi Muhammad kepengen mengajarkan kepada kita kapasitas orang yang pintar, kapasitas orang yang mengerti syariat adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ya Al-Maliki mengatakan, mulai hari itu sahabat yang mengetahui betapa tingginya derajat Nabi kita Muhammad, maka mereka lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang tidak hadir, yang belum tahu kalau seandainya Nabi Muhammad yang mereka hidup bersamanya adalah orang yang paling afdol di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adik-adik yang mungkin hanya SMP, hanya SMA, nggak mondok, nggak pesantren, nggak keluar negeri, nggak perlu kecewa, nggak perlu berkecil hati. Sudah cukup kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang kuliah sampai keluar, kuliah sampai ke Mesir, kuliah sampai ke Malaysia. Kemarin mereka mengagungkan Nabi Muhammad. Pulang-pulang dari Korea, pulang-pulang dari Amerika, pulang-pulang dari Mesir dan daerah-daerah yang lain, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa. Kira-kira banyak apa tidak macam ini? Banyak. Yang awalnya bodoh, yang awalnya titelnya belum tinggi, awalnya dia memuliakan Nabi Muhammad, berdoa cinta dengan Nabi kita Muhammad. Namun setelah dia belajar, pulang dari kuliah, lalu dia mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia biasa, gak punya apa-apa, gak punya kekuatan apa-apa, sama seperti kita. Karena kata Nabi Muhammad, aku sama dengan kalian, ana basyarun mithlukum. Inilah dalil mereka, aku manusia sama dengan kalian. Kira-kira orang yang keluar negeri tadi, yang ke Mesir tadi, yang ke Amerika tadi, yang mendapatkan titel segala macam, jadi orang pintar apa jadi orang bodoh? Jadi orang bodoh. Maka dikatakan jangan khawatir, mari kita muliakan Nabi kita Muhammad. Maka dikatakan orang yang memuliakan Nabi kita Muhammad itulah orang-orang yang pintar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali ke acara malam hari ini, Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perjalanan yang sangat panjang yang hanya ditempuh oleh Nabi kita Muhammad dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, sebelum tempat duduk Nabi kita Muhammad dingin, sudah kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat-sangat sebentar waktu yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad. Namun Nabi kita Muhammad adalah Nabiul Barakah, sumbernya keberkahan. Maka dikatakan waktu yang sedikit tadi yang paling berkah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang Allah berikan keberkahan waktu seperti Nabi kita Muhammad. Sedikit saja ilmu, hikmah, faedah, kabar gembira diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sumber keberkahan Allah tunjuk ke arah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang singkat, tapi Nabi kita Muhammad melewati perjalanan yang sangat banyak. Nabi kita Muhammad ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, maka di situ Nabi kita Muhammad bertemu dengan seluruh nabi-nabi yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari ceritanya, Masjidil Aqsa itu kosong. Ini cerita awalnya, cerita Isra Mi'raj dengan cerita yang panjang. Kita persingkat, masjid itu kosong. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid tadi. Nabi kita Muhammad masuk ke masjid tersebut, lalu mulai setelah datangnya Nabi kita Muhammad, mulai nabi-nabi yang lain masuk. Nabi ini, nabi ini, nabi ini, sampai seluruh nabi, seluruh rasul Allah utus ke muka bumi ini hadir di Masjidil Aqsa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Kalau kita ketahui kira-kira yang datang ke Masjidil Aqsa tersebut nabi dulu
Apa Nabi Muhammad? Siapa dulu kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum wabil khusus takmir masjid atau panitia atau orang yang mengurus masjid, jangan sampai marah-marah kalau seandainya jamaah lambat datang. Tiru Nabi kita Muhammad. Kalau seandainya kita dulu yang datang, orang nyusul setelah kita, berarti kurang lebih kita mengikuti gaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan penceramah lah, sama dengan ustadz. Kalau seandainya ustadznya sudah datang, ini nasihat buat ustadz, tapi nasihat bukan untuk anggota majelis, nanti salah tanggap. Ini nasihat buat ustadz. Ustadz datang, kalau dia sudah datang, jamaah terlambat, jangan sampai pernah marah. Nabi Muhammad saja tidak marah. Nabi, mulia siapa ikat denganku? Kuni mulia, masa ku dulu datang? Seharusnya ikat kumpul, ikat siapkan jalan, baru ku masuk, nonjokkan ku mulia. Tapi ngapa ku dulu datang baru ikat? Tak pernah marah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi ustadz, bagi takmir masjid, kalau seandainya jamaah lambat datang, jangan sampai kita marah. Ini nasihat buat takmir, ini nasihat buat panitia, ini nasihat buat ustadz. Jangan sampai marah kepada santri. Nasihat buat santri, jangan sampai jadikan ustadz kayak Nabi. Jangan. Ustadz, kami ini sebenarnya bisa tepat waktu, tapi kami kepengen jadikan ustadz tadi kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah dia dulu yang masuk, baru jamaah menjelang. Kira-kira benar apa salah jam belum? Tidak boleh. Jadi ada ilmunya. Untuk ustadz inilah ilmu. Jangan marah, jangan ngerotok, jangan nyinggung. Tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya istri, mertua saya, Al Habib Umar Abdul Aziz di Palembang sana. Beliau terkenal dan bisa dikategorikan, maaf bukan mengecilkan yang lain, beliau termasuk senior ataupun habib yang tua dari sanad, tua dari segi ilmu, tua dari segi pengalaman. Maka bisa dikatakan beliau termasuk orang yang nomor 1 di Palembang. Tapi perhatikan, ini pelajaran yang saya ambil. Kalau seandainya beliau buka majelis di Kampung Ngilir dekat rumah istri saya, ketika beliau hadir, jamaah yang hadir belum banyak, baru sedikit, baru beberapa orang. Beliau sudah mulai gosidah, sudah mulai pembukaan, nanti mulai satu orang, dan beliau tidak pernah nyinggung, tidak pernah marah. Padahal yang ngajar bukan orang sembarangan. Kalau orang sekelas kita wajar, tapi orang sekelas beliau, ini nasihat dan pukulan buat saya. Masa beliau saja yang besar kayak gini, gak marah, gak kecewa, lantas kenapa kita kecewa? Sekali lagi biar gak salah paham, ini nasihat buat ustadz, bukan untuk anggota majelis. Tapi untuk anggota majelis, untuk jamaah, alangkah bagusnya kita dulu yang hadir. Siapin tempat dulu, siapin meja dulu, siapin mic dulu, siapin kipas dulu, siapkan jam dulu. Ini nyinggung nih, jam 4 tuh. Siapkan segala macam, sudah siap, baru berhak untuk datang ustadz tersebut. Ini dikatakan ilmu yang benar, yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Baitul Maqdis, Nabi kita Muhammad bertemu dengan seluruh nabi-nabinya Allah. Bayangkanlah, semasjid isinya bukan orang menjelang, semasjid isinya bukan orang biasa, semasjid isinya bukan ustadz, tapi semasjid isinya adalah nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali dengan nabi, tinggi derajat mana? Tidak ada bandingan. Tinggi nabi. Sahabat nabi dengan nabi, dalam urusan tangga tingkatan derajat, tinggi mana? Tinggi nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu masjid isinya adalah orang-orang yang termulia, 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemandangan yang maha dahsyat yang ada di Masjidil Aqsa, orang-orang terpilih. Maka alhamdulillah, ulama mengatakan kalau di zaman dahulu yang dipilih sama Allah adalah orang-orang terpilih, Nabi Muhammad dan nabi-nabi. Biar kita nyambung, biar kita bersyukur, Nabi Muhammad dan nabi-nabi. Malam hari ini yang berkumpul siapa? Insya Allah orang-orang yang
yang baik. Insya Allah bisa dikatakan orang-orang yang terbaik di menjelang lah, untuk orang yang tidak ada uzur. Namun untuk orang yang punya uzur, yang punya penyakit, yang mungkin sudah umur niat kepengen hadir, maka mereka pun termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena malam hari ini Allah kumpulkan orang-orang yang terbaik insyaallah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dahulu Allah kumpulkan manusia terbaik, yaitu nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad ke Baitul Maqdis, Nabi kita Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini perlu kita ketahui bukanlah tempat atau rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidratul Muntaha, Arasy bukan rumahnya Allah. Karena ada aliran, ada kelompok yang mengatakan Allah itu punya tempat. Allah itu bertempat di langit. Allah itu berada di mustawa. Allah berada di Sidratul Muntaha. Ini merupakan hal yang perlu kita pelajari, karena dalam madhab yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berada di langit. Allah tidak bertempat di mustawa. Rumahnya Allah bukan di Sidratul Muntaha. Lalu di mana Allah? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat motor. Kalau nomornya dipanggil di jalan santai nanti. Ada yang tahu di mana Allah? Kalau kita berbicara di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya kita tidak tahu letaknya Allah. Kita tidak tahu di mana Allah. Tapi yang pasti Allah itu ada. Nah, ini dikatakan jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu saja. Saya nak nanya nih, orang menjelang tahu dak 1 tambah 1 berapa? Tahu kan? Berarti orang menjelang berilmu. Saya nak nanya, ilmu nyantum di mana? Di sini apa di sini? Di mana letak ilmu tadi? Letak akal, pikiran kita di mana? Ilmu kita. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tahu? Di sini Ustaz ilmu saya. Jadi kalau seandainya tergetok sini atau diambil orang ilmu, diambil orang saraf segala macam, ilmu saya hilang. Ini untuk ilmu saja kita tidak tahu. Roh, kira-kira roh kita di mana nih? Kita kan punya roh kan? Roh kita di mana kira-kira? Tidak tahu. Cemana bentuk roh? Kalau seandainya orang terpotong kaki ya, apa dia motong roh juga? Apa roh tersebut segini bentuknya? Apa bisa ngembang? Apa roh orang gemuk besar? Roh orang kecil? Apa macam tu? Apa ketika mata diambil, roh di sini ikut diambil juga? Kita tidak tahu. Yang penting roh kita ada. Kira-kira yang hadir masjid ini roh lagi ada apa dah? Lagi nampak semua deh kan? Lagi ada roh. Roh ada, akal ada, pikiran ada, ilmu ada, tapi kita tidak pernah tahu, tidak bisa memastikan di mana roh kita, macam mana bentuk roh kita, macam mana bentuk ilmu kita. Ini baru ilmu, baru roh yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah tidak pantasnya kalau seandainya kita mengatakan Allah di situ. Masa kita lebih tahu letaknya Allah daripada roh yang berada di badan kita? Maka ulama mengatakan Allah itu ada, tapi keberadaan Allah kita nggak pernah tahu di mana, nggak nyampe akal kita. Kalaupun disebut sama Allah, nggak bakal paham kita. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menjelang harus tahu Allah ada di mana. Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu di mana Allah, yang tahu letaknya Allah, yang tahu bentuknya Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, macam mana kalau seandainya di zaman sekarang ada orang-orang yang mengatakan Allah itu di langit, Allah fis sama, dengan alasan dalil Al-Quran, Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman, Allah itu berada bersemayam di mustawa. Tuh Allah aja bilang Allah bersemayam di mustawa. Allah duduk di arsana. Allah di langit. Maka Imam Hasan Al-Asy'ari mengatakan, ketika Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa, itu bukan berarti Allah tuh duduk di arsy, bukan. Bukannya Allah duduk di mustawa, bukan. Tetapi menunjukkan
kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang megang aras tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang megang mustawa tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustawa ini merupakan tempat yang paling mahal. Kalau kita ingat cerita malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, aku hanya bisa mengantarmu sampai sini saja. Untuk maju ke mustawa, aku nggak bisa. Aku belum mencapai levelnya, tingkatannya nggak pantas untuk masuk ke mustawa. Yang boleh masuk ke mustawa ini hanya engkau. Dari seluruh makhluk yang boleh masuk cuma engkau. Ini untuk menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya mustawa merupakan tempat yang sangat mulia, maka Allah katakan yang punya mustawa tadi aku. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan penguasa yang sangatlah luar biasa. Maka makna Allah bersemayam di aras, bukan Allah tinggal di aras, bukan, tapi aras tersebut yang megang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan innallaha ma'as sabirin. Ada yang nama sabirin di sini? Ada yang nama sabirin? Di mana Allah tuh? Di rumah sabirin. Dok, macam mana cerita Allah di rumah sabirin? Tuh ada dalil lah. Innallaha ma'as sabirin. Allah kayak sabirin. Apa benar kira-kira kayak gitu? Enggak. Apa maksud Allah bersama orang-orang yang sabar? Bukan berarti Allah tuh ke rumah Pak Sabirin, bukan. Bukan berarti Allah tuh bersama dengan orang-orang yang sabar, bukan. Tetapi Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar, alias Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, kepengen dekat, cinta dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'akum. Banyak di Al-Quran, Allah bersama kalian di bumi. Allah bersama kalian di bumi. Kalau seandainya kita katakan Allah di langit, tuh Allah bilang Allah bersama kalian di bumi. Allah bilang Allah bersama orang-orang yang sabar. Alangkah banyak Allah. Di sini ada, dengan orang-orang sabar ada, dengan orang-orang miskin di bumi ada, dengan orang-orang yang sakit ada. Karena Allah mengatakan nanti di padang mahsyar, hei orang Islam, Eka kemana kemarin? Ku nunggu Eka. Kan ada hadis yang panjang. Di aras Allah nuntut kita, Allah ngungkit untuk orang-orang yang tidak peduli dengan saudara. Jadi kalau seandainya ada saudara, ada kawan yang susah, ada kawan yang tidak makan, ada kawan yang sakit tidak ada kita jenguk, yang tidak ada jenguk tadi, yang tidak ada ngagak tadi, bakal dituntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, dulu ku sare, ngapai kak dak nolongku? Dulu ku sakit, ngapai kak dak ada ngagakku? Maka manusia bilang, kata Nabi Muhammad, ya Allah, kau kan Tuhan, masa kau sakit? Apa kata Allah? Bukan itu maksudku. Dulu ada hamba-hambaku yang sakit, ngapai kak dak ngagak? Padahal ku di situ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud Allah mengatakan ku di situ? Bukan berarti Allah tuh pindah-pindah, Allah punya tempat, bukan. Berarti rahmat Allah ada di situ. Kalau kalian pergi, kalian bakal mendapatkan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam madhab kita yang 4 ataupun ahlu sunnah wal jamaah, kita pun meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bertempat. Kalau Allah memang di langit, berarti sebelum Allah nyiptakan langit, Allah di mana kira-kira? Nah, di mana kira-kira? Sebelum Allah menciptakan langit. Kalau dibilang Allah itu duduk di kursi arasy, sebelum Allah nyiptakan kursi, Allah di mana? Kalau seandainya kita katakan Allah itu berada di tempat yang kosong, maka pertanyaan saya, sebelum Allah nyiptakan kekosongan, Allah di mana? Nah, makanya dikatakan ilmu tauhid tidak boleh kita gali terlalu dalam. Kalau kita gali terlalu dalam, juga. Makanya orang-orang menjelang pulang majelis jangan duduk di teras, jangan mikir, cemana Allah nih? Sebelum ada kosong, Allah di mana? Karena kekosongan ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mikir, sudah pening bensin mahal, barang-barang mahal, nak mikir ke zat Allah pula, tidak boleh. Jadi dikatakan ilmu tauhid cukup kita tahu Allah itu ada. Sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Ini orang yang paling peduli dengan kita adalah Nabi kita Muhammad. Di saat beliau susah, yang diingat adalah Nabi Muhammad. Kapan beliau lapar, kapan beliau dak makan 4 hari, Allah nanya, wahai Muhammad, ngapa dak makan 4 hari?
Sebelum Nabi Muhammad menjawab A, menjawab B, apa yang dibilang sama Nabi Muhammad? Ummati. Ya Allah, sebelum ku jawab, tolong dulu umatku. Perhatikanlah, sesara-sara Nabi Muhammad, yang di otak Nabi Muhammad adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam orang-orang tidur, Nabi Muhammad sembahyang, sujud lama, sampai-sampai Sayyidah Aisyah nyangka Rasulullah itu meninggal. Saking lama sujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud bukan sejam lagi, bukan 2 jam lagi, sujud lama, sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, kuni nyangka Rasulullah lah meninggal. Setelah itu aku nganggap beliau meninggal, baru bangun Nabi Muhammad. Setelah bangun, Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, ngapa kau sujud lama-lama? Biasa kalau kau sujud lama-lama ada permintaan. Apa kata beliau? Aku sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada aku sayang juga dengan umatku, memaafkan kesalahan-kesalahan umatku. Umatku ini merupakan umat yang imannya lemah. Ada cewek nengok tuh lah. Benar tak kira-kira? Pulang majelis ada cewek, kira-kira kita nengok beda? Bukan kita, tapi antum. Ini iman kita. Kan ada duit, kira-kira nyelit tak mata kita nih? Nengok duit sekoper, nyelit. Ini iman kita. Nanti tahun 2024 inilah macam-macam fitnah nih. Adalah macam-macam fitnah. Nanti yang muncul orang tak benar, dia bilang, kalau kau dukung nih sekoper, kira-kira orang-orang yang tak kuat imannya diambil apa tak? Tak diambil, koper duit dah diambil. Nah, ini dikatakan iman kita. Maka Rasulullah tahu kadar lemah iman kita nih. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, iman umatku ini tidak sekuat iman-iman orang terdahulu. Tapi dia tuh umatku, ya Allah. Aku sayang sama mereka, maka sayangi mereka. Lapar ingat umat, salat malam ingat umat. Bahkan ketika Nabi Muhammad berada di derajat yang paling tinggi, jabatan yang paling tinggi, yang paling disebut oleh Nabi kita Muhammad adalah kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya Rasulullah, mintalah satu permintaan, pasti bakal aku kabulkan. Apa kata Nabi Muhammad? Idzan la ardo wa wahidun min ummati dakhalan naruk. Kalau begitu ya Allah, satu permintaan tersebut adalah aku tidak rela satu pun dari umatku yang masuk ke nerakanya engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira diaukan sama Allah beda? Alhamdulillah, diiyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh beruntung kita memiliki nabi yang tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain mengatakan, ya Allah, mereka sudah bermaksiat, mereka adalah umatmu, mereka adalah hambamu, sudah berhak bagi engkau untuk mengadab mereka. Terserah, mau diadabkan yaitu hambamu, tidak pun terserah. Itu kata nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengatakan orang yang menjadi umatku tidak bakal masuk api nerakanya Allah. Namun kita tutup biar kita gak salah paham. Jangan sampai mentang-mentang jadi umat Nabi Muhammad, pulang nih ngeber, jangan. Pulang dari majelis nih main judi online, nanti ditangkap KPK segala macam, kasus korupsi segala macam. Jangan punya alasan kita sudah umat Nabi. Kata Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tak ada yang masuk neraka, bebas kita. Nengok janda bantai, nengok perawan bantai, nengok duit bantai, lolos dari KPK serang yang lain lagi. Ini jangan punya alasan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita ini umat Nabi apa bukan? Maka ulama mengatakan inilah hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Selain Allah memberikan satu penawaran kepada Nabi Muhammad, Allah pun memberikan perintah solat yang jumlahnya 50 menjadi 5 waktu. Kira-kira orang menjelang sembahyang apa dah nih? Sembahyang enggak kira-kira? Kadang-kadang maghrib sama isya aja lah, atau nunggu tahlil baru sembahyang. Kalau zuhur malas, besok jalah. Kalau asar capek, besok jalah. Maka ulama mengatakan orang yang dianggap menjadi umat Nabi Muhammad, syarat pertama, syarat terbesar adalah dia mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau dia sholat, insya Allah dia termasuk menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan as-sholatu imaduddin, dikatakan sholat itu merupakan tiang
tiang agama. Orang yang bagus sholatnya adalah orang yang paling kuat imannya, orang yang paling hebat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bagus. Jadi kalau seandainya bapak kepengen tahu menantu saya ini bagus atau jelek, teman saya ini bagus atau jelek, orang tua saya ini bagus atau jelek, RT saya, camat saya, lurah saya, pemimpin saya bagus atau jelek, tetangga saya bagus atau jelek, tengok sembahyang dia. Kalau sembahyang dia bagus, berarti dia adalah orang yang bagus. Kita punya menantu, istri punya suami, suami punya istri. Kalau seandainya mereka sholat, maka mereka adalah perempuan yang bagus. Ada bini molek berdepur. Tahu molek berdepur? Ini bahasa mentok nih. Bini molek berdepur tapi tidak sembahyang. Kira-kira bagus apa tidak? Tidak bagus, kan? Tidak bagus. Cuman kulit aja yang bagus. Kalau kena api kita buang. Sama dengan suami. Suami yang tidak sholat berarti suami yang tidak bagus. Makanya dalam syariat Nabi kita Muhammad, kalau seandainya seorang istri melaporkan suaminya yang tidak sholat dan dia minta cerai, maka permintaan tersebut diterima dalam syariat Nabi kita Muhammad. Pak, saya nak cerai. Ngapa? Laki kau selingkuh? Tak. Laki kau macam ni? Tak. Cuman dia tak sembahyang. Kalau punya laki yang tak sembahyang, bini tadi minta cerai, maka dikabulkan oleh hakim ataupun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling hakim bilang, benar kau nak nyeraikan laki kau. Kau ingin cerai dengan laki kau. Pikir-pikir dulu, laki kau tuh ganteng, mobilnya 5, PT Tema punya dia, Lokmat punya dia, duit dia banyak, tanah dia di mana-mana. Apa kata bini tadi? Tahu juga. Nah, daripada kau cerai, mending kau dekatkan dia, kau ajak dia ngomong. Mudah-mudahan dia sadar. Ini dikatakan sampai demikian. Suami yang tidak sholat boleh bagi sang istri untuk minta cerai. Sama dengan suami. Kita suami, ini suami apa istri nih? Soal zaman sekarang dibingung Ada yang istri laki, ada kan? Ada yang suami puan. Ini suami Suami itu pemimpin, Suami pemimpin, tidak ada dah. Itu namanya istri. Kadang-kadang casing kita ini suami, padahal di buku nikah kita istri tuh ngapa nurut. Nah, ini dikatakan untuk para suami, kalau punya istri yang tidak sembahyang, tegur. Kalau dia tidak nak sembahyang, ceraikan. Dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hidayah Allah berikan kepada istri kita dan juga pada keluarga kita. Sebagai penutup, untuk memperbagus kehidupan kita, untuk memperbagus rizki kita, untuk memperbagus tingkah laku kita. Karena kadang-kadang kita inilah nyuba ngerem ngomong tuh. Orang sering bilang, ngapalah si Pulan tuh kalau ngomong nyerocos, ngapalah si Pulan tuh kalau ngomong nyakitkan orang. Kita sadar lah, kita tahan. Rupa gak kapan kita buka mulut, ganggu orang, nyakitin orang, timbul masalah gara-gara ucapan kita. Dan kita kepengen ngerubah. Bagaimana cara ngerubah mulut yang buruk tersebut? Kata ulama, perbaiki bacaan sholat kita. Kalau kita bacanya benar-benar Allahu Akbar, semua dibaca, bukan Allah dibaca, Akbar dalam hati, tidak boleh. Atau Allah, cuman Allah ya. Atau Fatihah sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua harus dibaca. Tidak boleh di dalam hati. Ada orang diam sholat. Kayak film-film di Indosiar. Mulut itu diam. Kata malaikat, itu ngapa? Apa jadi patung? Apa dia marah sama Allah? Karena dalam syariat Nabi kita Muhammad, dalam madhab kita, wajib mengucapkan apa yang kita baca dari Al-Fatihah dan juga tahiyat akhir, wajib. Kata Imam Syafi'i, minimal untuk orang-orang awam mereka menggerakkan bibir. Ini Imam Syafi'i memberikan keringanan bagi kita. Walaupun kita tidak Bismillahirrahmanirrahim, enggak macam tuh, cuman kayak ikan mas koki itu, lasah jadilah. Yang enggak boleh itu kalau diam, julakan keluar, diam. Tadi diam, ngomong.
yang ngomong. Iqra, yang namanya Iqra itu baca. Perhatikan bacaan kita. Allahu Akbar, Fatihah benar-benar, tahiyat benar-benar. Kalau kita memperbagus bacaan, mulut kita bakal diperbagus juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dengarkan dengan kuping kita. Kalau kita dengarkan bacaan imam tadi, ada khatib alhamdulillah, dengarkan. Kalau kita gunakan kuping kita untuk yang baik-baik, maka kapan ada orang ngomong, kita nangkap bagus. Karena kadang-kadang orang tuh niat ngomong lain, tapi penafsiran kita lah lain. Kata Ustaz, yang kurus-kurus mulai. Ustaz ini nyinggung gue nih. Yang salah kira-kira siapa? Bukan yang ngomong. Soalnya Ustaz tidak pernah salah. Yang salah kuping kita tadi, nganggap nyinggung, nganggap nyindir. Nah, ini dikatakan kuping yang seperti ini. Kalau kita mendengarkan bacaan imam, ini Allah Subhanahu wa taala bakal memperbagus telinga kita. Sama dengan gerakan kita. Kalau kita memperbagus gerakan kita, tingkah laku kita bakal diperbagus. Akhlak kita bakal diperbagus. Maka di momen Isra dan Mi'raj ini, mari kita perbagus sholat kita. Perhatikan waktu kita, perhatikan pakaian kita, perhatikan gerakan kita, perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Maka mudah-mudahan dengan memperbaiki sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal memperbagus rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal memperbagus rizki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal memperbagus takdir kita kalau seandainya kita memperbagus sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu